kembali lagi bersama saya, Mr. K. Kita akan membahas mainan saya sepuas-puasnya. Oke, hari ini saya akan melanjutkan unboxing dan review barang yang sama seperti yang saya review yang pada video sebelumnya, yaitu adalah Gundam Universe batch yang kedua. Nah, untuk kali ini saya ingat ya, pada batch yang kedua itu saya hanya membeli satu Gundam saja Universe. Jadi saya tidak membeli semuanya. Kalau nggak salah batch yang kedua ini ada Death Squid ya, Death Squid yang di Gundam Wings itu yang warnanya pakai sabit gitu ya. Dan juga ada Gundam Barbatos itu, tapi bukan yang lupus, Barbatos ya. Itu yang berbarengan dengan batch yang kedua. Karena saya sudah terlalu banyak Barbatos, saya berpikir mau membeli lagi, sudah rasanya ini ya. Tapi enggak juga ya, Unicorn ini saya juga punya banyak gitu ya. Unicorn yang biasa maupun yang Banshee gitu ya. Itu saya punya lengkap gitu ya. Saya beli langsung dari Jepang waktu itu. Nah, untuk kali ini ya saya tidak rugi lah, saya mau mencoba inilah. Waktu itu saya coba-coba gitu ya, Gundam Universe sebagus apa gitu, makanya saya beli ini ya. Ini masih segel ya, masih segel seperti itu. Ini juga masih segel, tidak kelihatan ya segelnya ya, tapi yang pasti ini masih segel. Ini adalah Gundam Unicorn Banshee ya. Ini Gundam yang hitam warnanya ya, yang keren. Ini sebetulnya Gundam yang paling saya suka waktu itu, Gundam yang warnanya hitam. Ya, saya nggak tahu kenapa kok sangat kepingin ya. Waktu itu pertama kali saya membeli yang metal build yang besar itu adalah Gundam Unicorn Banshee. Ya, harganya berapa ya waktu itu saya lupa inget gitu ya. Mungkin 1 jutaan berapa gitu. Oke, yang ini harganya sama, batch yang kedua ini tetap sama, harga dasar normalnya adalah 300.000 gitu ya. Tetapi ketika harga PO-nya itu 200, kita 230.000 gitu ya. Kalau pas diskon ini juga bisa jadi 210, tapi maaf karena ini adalah barang yang sangat disuka orang, jadi mungkin nggak ada diskon ya untuk kayak gini-gini ya. Tapi ya semoga saja ya, saya tidak mendoakan kalau kalian tidak mendapatkan diskon, tetapi yang penting mainan itu wah mantap. Oke, kita buka. Masih segel. Oh ya, bagian boxnya yang di sini ini Gundam Unicorn. Kayak gini. Ini batch yang sebelumnya ada Death Kids, yang di sini Death Kiter ya, yang di sini Barbatos. Oke, kita buka sama. Di dalamnya ada bukunya sih ya, ada bukunya yang harus kita baca sebelum kita tapi ya mudah sih kalau untuk Gundam selevel ini. Saya rasa tidak perlu ada ini, tapi ya kalau Bandai sampai menyediakan seperti itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Oke, seperti biasa tidak ada segel plastik di sini, blisternya juga cantik gitu ya, nggak seperti blister-blister yang model mainan yang kacangan-kacangan gitu ya. Blisternya cantik sekali ya, mulus. Oke, kita buka saja. Partnya sebetulnya sama seperti yang di Gundam Unicorn, karena ini adalah sama-sama Unicorn, cuman bedanya yang ini Banshee. Banshee itu warnanya bukan black sih, kayak ke dark blue gitu ya, ke arah black. Aksesorisnya sama, ini ya, ini kolornya, kolornya ditaruh di bagian tersendiri. Ya, mungkin kalau kolornya ditaruh di sini, boxnya nggak cukup mungkin ya, harus lebar besar ya. Daripada membuat yang baru, mendingan pakai yang lama. Ini kolornya, oke. Kolor belakang, ya. Nah, oke, sudah. Kolor belakang sudah. Oke, sekarang kolor belakang sudah. Nah, sekarang kita lihat. Oh, bedanya dengan Unicorn yang putih, di sini nggak ada shield. Ya, kalau yang putih ada shield. Ya, memang sih di filmnya nggak ada shield ya. Shieldnya itu hanya yang di Unicorn itu aja. Oke, yang hitam ini kan istilahnya apa ya? Antagonis gitu ya. Oke, ini sinar lasernya ya, istilahnya apa nih ya, yang apa, senjata pedangnya itu ya.
Ini kurang lebih sih hampir sama sih ya, cuman dipasangkan di sini ini senjatanya ya dipasangkan. Nah, ini tuh senjatanya ya. Oke, ini senjata pedangnya, sinar laser yang membahana yang sangat kuat gitu ya. Lalu ada cuman hanya tangannya cuman satu, saudara-saudara. Kalau yang unicorn itu ada sepasang, kalau ini cuman satu. Yang saya rasa ini nggak tahu gunanya untuk memegang pedang saja ya. Yang ini hanya untuk memegang pedang saja. Sedangkan yang unicorn itu dia ada memegang pedang dan juga ada yang memegang shieldnya ya, pedang dan pedang dan gun senjatanya. Oke, mudah sekali, ini nggak ada apa-apa sih, cuman hanya itu saja ya. Oke, kita langsung ambil saja figurnya. Oke, yang di bagian belakang kok lagi-lagi kolornya diletakkan tersendiri di bagian belakang ya, cuma ditaruh gitu aja. Ini kolornya, bukan kolor sih, backpack, sorry, ini backpack. Oke, backpack yang diletakkan di bagian belakang ini. Ya, sama-sama T ya. Oke, ini backpacknya. Lalu kita lihat figurnya. Nah, figurnya ini bedanya dengan unicorn yang biasa. Itu di lengannya sudah langsung masuk senjata. Dan di lengannya sini langsung diberi senjatanya. Jadi, ini kayaknya harusnya pengganti shield gitu ya. Jadi, ada kayak apa ya, langsung ya, ini teman nggak bisa dilepas ya, ini ya nggak bisa dilepas karena sudah paten. Nah, kalau di Gundam yang mahal gitu ya, tentu saja Metal Build dan lain-lain, nah itu bisa dilepas gitu ya, dicopot gitu bisa. Nah, kalau yang ini nggak bisa, ini sudah paten, sudah istilahnya itu sudah melekat di lengannya. Untuk yang senjatanya pun ini juga sepertinya sama sih ya, sepertinya sama, nggak bisa dilepas ini kayaknya ya. Harusnya bisa sih, kalau yang ini bisa dicopot. Kita lihat saja di manualnya ya, apakah ada. Nah, makanya ini saudara-saudara mungkin kelihatannya simple, tapi kita harus lihat manual apakah senjatanya bisa dilepas atau tidak. Kalau saya lihat dari sini, oke, bagian tangannya iya fix 100% tidak bisa dilepas sama sekali ya. Untung tadi tidak saya tarik. Kalau saya tarik lepas, nangis saya. Oke. Kenapa nangis? Ya karena patah nantinya ya. Oke. Jadi semua yang ada di figur ini tidak bisa dilepas. Kita ukur dulu ketinggiannya ya. Yang katanya juga 16 cm gitu. Kalau kita lihat dari sini, ternyata ya dari sampai kepala itu 16 benar, sampai di tanduknya itu 17 malahan ya. Lebih tinggi daripada yang di unicorn. Oke, karena ini nggak bisa dilepas, mungkin artikulasinya sedikit berbeda dengan yang unicorn yang bisa lebih leluasa. Mungkin kalau ini saya lihat sekilas mungkin tidak akan lebih leluasa gitu ya. Nah, Gundam Unicorn power up-nya warnanya merah. Kalau Gundam Banshee power up-nya warnanya gold. Ya, warnanya agak seperti gold begitu. Oke, ini satu hal yang sedikit membedakan. Kita lihat bagian kepala dulu. Bagian kepalanya, menunduknya juga sama ya. Mendongaknya ini cuman, mendongaknya ini lumayan, ini mendongaknya. Bagus ini. Mendongaknya bisa loh, mendongak sampai lumayan gitu ya. Sedangkan Unicorn saya coba pasang dikit itu nggak bisa. Oke, ini bagus bagian kepalanya. Kenapa bisa beda ya? Harusnya konstruksinya sama. Oke, satu lagi. Nah, sekarang kita lihat bagian lengannya yang sebelah sini dulu ya. Bagian sebelah sini, ini bisa diputar sampai 360. Dan ini bisa mentok sampai di sini ya, sama ya, sama persis. Nah, terus kemudian dia bisa berputar 360 derajat juga sama. Oke. Lalu artikulasi yang bagian lengannya sama 90 derajat. Ya, cuman untuk bagian lengannya ini yang agak, nah ini lengannya nggak kelihatan guys, tidak ada ya. Jadi lengannya yang sini nggak ada, makanya yang pasangan yang dikasih cadangan cuma satu gitu ya.
Oke, lalu sebelah kiri. Sebelah kiri sama bisa berputar juga. Oh ya, artikulasinya kurang lebih hampir sama. Ini juga bisa mentok gini dan dia kuat di sangga ya, ringan ya. Bisa 360 juga sama ini ya. Oke, ternyata tidak berbeda jauh kok. Oke, lalu kita lihat bagian kaki. Bagian kaki bisa menyamping. Ah, ini heran saya. Menyampingnya enggak 90 derajat sih. Cuman hanya berapa ini ya? Kok aneh ya? Hanya berapa ini? Berapa derajat ya? Paling 75-an lah atau 80 ya. Yang sebelah kiri pun juga sama. Padahal ini harusnya desainnya sama. Iya, ini cuma bisa segini aja. Padahal kalau yang unicorn tuh bisa sampai sini. Shit, ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan atau hanya mainan saya yang kayak gitu ya. Lalu untuk artikulasi, ini juga sama ini ya guys. Ini juga sama. Jadi untuk tekukan, nah ini cuma bisa sekian saja. Ini nggak tahu kenapa ya ini ya. Tekukan hanya gini. Padahal kalau yang unicorn itu bisa sampai 90 derajat. Yang ini hanya sekian. Dan saya lihat di sini ternyata kena di bagian plastiknya ini. Ini kelihatan ya. Nggak bisa langsung lanjut ya. Jadi desainnya sedikit berbeda ternyata ya antara Gundam Unicorn dengan Gundam Unicorn Banshee. Oke. Lalu untuk artikulasi kakinya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama, hanya tekukannya begini saja dan hanya bisa naik seperti ini dan bisa turun sampai sini. Oke. Seperti itu. Jadi ini ada perbedaan ya ternyata antara Banshee dengan yang unicorn biasa. Karena yang Banshee di bagian kepala itu bisa bergerak leluasa. Sedangkan yang unicorn hanya mendongaknya itu begini aja. Gitu. Kalau yang Banshee itu bisa, nah ini Banshee. Sedangkan yang di bagian kaki tekukannya itu hanya bisa tekuk sedikit gitu aja. Kalau yang unicorn biasa bisa sampai gini. Wah, itu ya. Ada perbedaan, tapi desain ya ini tergantung dari kita. Kalau yang unicorn Banshee itu dia warnanya seperti ini plus tangannya sudah dipersenjatai. Jadi senjatanya sudah nggak bisa diganti ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, perbedaannya di sana saja sih. Ya, jadi ya terserah dari kita maunya milih yang mana gitu. Kalau bisa ya beli dua-duanya enggak apa-apa. Saya suka dengan unicorn, desainnya unik. Oke. Lalu ada satu lagi yang belum. Bagian tangan ini. Ini tuh bisa digerakkan. Oh, cakarnya ini ya. Ya, bisa digerakkan. Kata di sini. Sting gitu ya. Ting ting ting. Bisa sampai sini ya. Bisa sampai sini. Dan ini kelihatan bagian tangannya. Ya, bisa sampai sini. Ini kelihatan bagian tangannya. Ini bisa diteng. Oke, sampai di sini ya. Jadi sebetulnya hanya bisa itu saja sih unboxingnya. Gaya pose-posenya juga bakal ya terbatas gitu ya. Gak bisa yang modelnya lain ya. Pilihan tergantung dari kalian. Tapi kalau saya rasa kalau memang ingin niat untuk membeli unicorn yang bagus ya langsung beli yang gede ya. Yang besar itu dulu harganya sih 1.800.000 gitu ya. Nah, tapi terakhir saya beli di Jepang unicorn yang warnanya hijau itu kalau nggak salah ya, yang power up-nya berwarna hijau. Itu saya beli 3 juta ya di Jepang ya. Jadi harga sekarang nggak tahu mau berapa karena kalau metal build yang baru-baru saya lihat harganya sudah 5 juta, 6 juta gitu ya. Saya menyerah gitu karena harganya sudah terlalu mahal. Oke. Sampai di sini mungkin pertemuan kita. Nanti akan silakan dinantikan pada video selanjutnya. Saya akan unboxing mainan saya sepuas-puasnya. Bye bye.